engkau, pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, mulai hadir di nafas yang masuk dan keluar ini. Jadi kesadarannya ini dihadirkan untuk menyaksikan setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Di sebalik nafas ini ada getaran-getaran ilahi. Di sebalik getaran-getaran ilahi ada cahaya murni. Di sebalik cahaya murni untuk memulai meditasi biasanya harus baca apa dulu Mas Is? Kalau saya membagikannya sebelum meditasi itu adalah ada niatnya Bapak Ibu. Niatnya begini, niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi popo angkoso, terhubung dengan nini among kaki among, terhubung dengan sedulur papat limo pancer. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu, kami pasrah total, kami mutra, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali engkau. Pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, mulai hadir di nafas yang masuk dan keluar ini. Jadi kesadarannya ini dihadirkan untuk menyaksikan setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Di sebalik nafas ini ada getaran-getaran ilahi. Di sebalik getaran-getaran ilahi ada cahaya murni. Di sebalik cahaya murni ada siapa gitu loh. Jadi step by step Bapak Ibu. Tapi bukan menggunakan pemokusan. Karena banyak yang keliru. Ketika sadar nafas itu malah menggunakan pemokusan. Jadi pikirannya itu difokuskan kepada nafas ini. Kalau pikiran difokuskan kepada nafas ini hanya untuk menguatkan yang di kepala Bapak Ibu. Hanya menguatkan yang di kepala. Dan ego itu ya ada di kepala. Jadi ketika kita masih menyengajakan untuk fokus ke nafas, itu sebenarnya getarannya itu masih ada getaran-getaran ego. Getaran-getaran ego. Makanya nanti ya masih mudah marah, masih mudah tersinggung kalau pemokusan loh Bapak Ibu. Makanya menggunakan kesadaran rasa. Menyadari rasa dulu. Menyadari rasa, bukan fokus tapi menyadari rasa. Karena gini, ketika kita menggunakan pemokusan, maka kita hanya fokus kepada satu titik, sehingga kita tidak menyadari titik-titik yang lain. Sedangkan di saat kita benar-benar hadir menyadari nafas, kesadaran kita itu utuh Bapak Ibu. Utuh. Contoh sederhana gini, ketika kita membuat sesuatu karya, umpama kandang ayam umpama, kita menggunakan pemokusan, fokus banget. Atau kita sedang menulis lah umpama, kita sedang menulis dengan cara fokus keras, fokus banget. Ada yang memanggil diri kita, kita nggak denger. Ada yang lewat, kita nggak lihat. Itu kalau dengan pemokusan. Contoh lagi kerja nih, lagi bikin apa itu tadi kandang ayam, lagi maku tak karena fokus banget. Ada yang manggil nggak denger, ada yang lewat nggak tahu. Ketika ditepuk karena dipanggil nggak dengar, ditepuk pundaknya, cetak, jundal segelem-gelem, kagetan. Ada nggak yang seperti itu? Di saat melakukan aktivitas dengan pemokusan itu seolah-olah udah nggak ngelihat yang lain. Jadi fokus kepada yang sedang dikerjakan. Tapi kalau menggunakan kesadaran, kita sadar bahwa kita sedang membuat sesuatu, ada yang manggil ya telinga mendengar, ada yang lewat ya kita menyadari itu. Tuh, bedanya fokus ke nafas sama sadar ke nafas. Ini bedanya Bapak Ibu. Jadi yang biasanya menggunakan pemokusan, ayo mulai masuk ke dalam kesadaran rasa dulu sebelum menjadi benar-benar penyaksi. Sadari rasa, oh iya ada rasanya. Sadari rasa aja dulu. Biar apa? Biar nanti ada perubahan Bapak Ibu. Karena gini, di saat Bapak Ibu menggunakan pemokusan, Bapak Ibu
akan mendapatkan kecerdasan pemahaman itu dapat, akan mendapatkan kemanfaatan sehat dan sebagainya ya itu dapat. Cuman yang tidak didapatkan adalah ketenangan batin yang murni, kedamaian batin yang murni. Sehingga di saat Bapak Ibu menggunakan pemokusan bisa tenang waktu praktek, bisa tenang itu ketika keluar di luar itu sefrekuensi. Tapi kalau ada yang tidak selaras, meledak-ledak lah karena pemokusan. Pemokusan itu ngelatih sini Bapak Ibu. Pemokusan itu ngelatih yang di sini. Sedangkan kesadaran itu yang di sini. Makanya ada makrifat nar, ada makrifat nur gitu loh. Kalau menggunakan pemokusan itu kita masih mengontrol, masih mengatur sininya diarahkan kepada satu titik sehingga nanti getaran-getarannya panas, getaran-getarannya itu masih ada keegoan, ada yang nggak selaras, mudah marah, ada yang nggak selaras, mudah tersinggung, sehingga pemaklumannya ntar kurang. Ya itulah. Jadi yang sudah praktek kok masih sering marah-marah dalam lapangan, tenangnya itu hanya dalam prakteknya saja. Ayo di cross check. Apakah selama ini menggunakan pemokusan atau menggunakan kesadaran? Kalau menggunakan kesadaran itu di alam nyata itu ada perubahan Bapak Ibu. Dalam kesendirian tenang, dalam alam nyata beraktivitas tetap tenang. Karena waktu dalam kesendirian ini sedang direnovasi. Saya fokus ke nafas lah. Kalau fokus ke nafas di aktivitas nyata itu masih gampang emosian, susah tenang, pikirannya liar kemana-mana. Biarpun waktu proses duduk diam itu katanya merasakan tenang. Lah kenapa di saat proses duduk diam bisa merasakan tenang dengan pemokusan? Karena pikiran mempunyai permainan baru. Ibaratnya gitu. Pikiran kan selalu loncat-loncat nih kemana-mana. Tapi ketika pikiran itu mempunyai permainan baru, yaitu permainan ini nafas, ditujukan ke nafas, maka pikiran akan anteng. Lah pikiran anteng ini karena pikirannya itu mempunyai permainan baru umpamanya gitu. Sehingga tenangnya itu hanya waktu duduk diam, tapi dalam lapangan yo kayak ombak buat selancaran. Setelah selesai langsung acak lagi pikirannya, yaitu kalau menggunakan pemokusan. Tapi kalau menggunakan kesadaran itu dalam selesai meditasi, zikir nafas atau sadar nafas, itu tenangnya ada Bapak Ibu dalam kesehari-harian, ada pertumbuhan. Tapi kalau hanya dengan pemokusan dalam kesadaran nyatanya ya seolah-olah stagnan. Rasanya ya gitu-gitu aja, malah kadang-kadang yang bahaya itu malah rasanya itu jadi semakin sombong yang sangat lembut. Jadi merasa paling benar sendiri, jadi menyalahkan sesuatu yang di luar diri, yang nggak suka, nggak selaras itu ya gitulah. Sehingga pemaklumannya kurang. Tapi kalau benar-benar menghadirkan kesadarannya untuk menyadari nafas bukan pemokusan, kesabarannya itu bertambah, pemaklumannya itu bertambah, welas asihnya itu bertambah, ketenangannya itu dalam diam maupun dalam gerak aktivitas ya tetap tenang dan sebagainya. Jadi mulai diperhatikan selama ini menggunakan pemokusan atau menggunakan kesadaran rasa dulu. Leres Mas, makasih, saya kira fokus dan sadar itu sama beda. Sadar itu dada, fokus itu kepala. Kalau menggunakan kepala ya itu tadi tenang waktu praktek. Setelah praktek wah ombaknya bergejolak lagi gitu. Ayo mulai disadari dan gunakan kesadaran rasa dulu. Jadi hadir di rasa itu sebelum menjadi penyaksi. Hadir di rasa itu, sadari oh ya ada rasanya. Sehingga nanti terus dilanjutkan dengan sendirinya akan menjadi penyaksi, menyaksikan rasa. Kalau sekarang kan hadir di rasa,
Asal ini terus dipraktekkan, ada pemurnian jiwa raga, pada akhirnya nanti dengan sendirinya dari dalam diri Bapak Ibu ada tuntunan, ada bimbingan, sehingga diri Bapak Ibu akan menjadi penyaksi sejati. Sudah bukan karena sininya, bukan, tapi tuntunan bimbingan dari dalam.